Hari ini Komisi 3 berkunjung ke Polda Kaltara, juga ke Kejaksaan Tinggi Kaltara dan KBNP Kaltara. Ya, kami memang mengkhususkan Kaltara yang memang jarang dikunjungi. Bukan karena apa-apa, karena memang waktunya juga. Namun di sini kami bersyukur disambut dengan baik, dan walaupun nun jauh di sana, beliau-beliau yang di Kaltara ini sangat profesional, sangat energik, sangat semangat mengemban tugasnya masing-masing. Tadi kami membahas tentang masalah-masalah yang sedang yaitu penerapan KUHP dan KUHAP. Ini memang dalam proses belajar semuanya, namun demikian tidak menjadikan tersendat-sendat dalam rangka penegakan hukum. Target-target hukum itu tetap terlaksana dengan baik dan masyarakat terlayani dengan baik. Terutama masalah restoratif justice. Ini dikedepankan karena memang ini sangat baik untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat yang sifatnya minimalis. Yang kedua, kita membahas juga masalah-masalah yang berkembang seperti narkotika, kemudian masalah-masalah anggaran, masalah peralatan, masalah kekurangan personil. Ya. Semua kita tampung, nanti kita jadikan bahan untuk kebijakan anggaran tahun 2027. Mana yang bisa kita sisipkan untuk membantu mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, kami juga mendapat masukan dari beliau-beliau ini, para petinggi Kaltara. Ya, mereka tetap fokus dan berhasil dalam mengemban tugasnya, ya, walaupun dengan sarana-sarana yang minimalis. Ini apresiasi bagi kami Komisi 3 kepada mereka, bahwasannya walaupun dengan standar yang minimalis, tapi tetap bertugas dengan baik. Ya. Kedepan kita akan datang lagi dengan pembaruan tentunya, mudah-mudahan anggaran sudah naik, mudah-mudahan peralatan naik, mudah-mudahan personel juga ditambah ya, supaya mereka bekerja lebih baik lagi. Bagaimana sih Pak sinergi antara Polri dan Kejaksaan ini dalam proses penegakan hukum Pak sejauh ini? Berkaitan dengan penegakan hukum tentang kerjasama Polri dengan Kejaksaan ini nggak ada masalah. Ya. Kejadian-kejadian di tubuh masing-masing organisasi, baik Polri maupun Kejaksaan, itu hal yang biasa terjadi dalam dinamika bekerja. Ya, Polri pernah mengalami masalah-masalah juga dalam internalnya, sekarang Kejaksaan. Saya yakin mereka sanggup memisahkan antara masalah dengan tujuan organisasi, dan terbukti ya hari ini Pak Kejati terutama sudah nggak ada masalah. Ya, jadi go ahead, jalan terus dalam kaitan melakukan pekerjaannya, yaitu penuntutan dan penyidikan masalah-masalah korupsi. Ya, masalah di Jakarta biarlah udah menjadi urusan Jakarta. Kerjasama dengan Polri masih cukup baik. Tadi kita tanyakan juga kepada Pak Kapolda, ya, untuk kasus-kasus yang memang harus dilimpahkan. Kasus yang perlu mendapatkan pembimbingan ya dikasih bimbingan ya, berupa P19 dan lain-lainnya. Nggak ada masalah di Kaltara sampai saat ini untuk kerjasamanya. Dan terkait untuk pencegahan peredaran narkoba ini sejauh ini. Kalau narkoba itu masalah nasional ya, semua provinsi mengalaminya. Tinggal spesifikasi di Kaltara ini apa? Kalau orang menyebarkan narkoba di Kaltara ini untuk siapa sih? Itu yang perlu didalami. Apakah pekerja tambang, apakah penduduk kampung, apakah anak-anak muda di perkotaan dan lain-lain. Ini perlu pendalaman lagi. Kalau memang kita tahu pemetaan masalahnya, kita tentu tahu sumber penyakitnya di mana dan kita tahu bagaimana mengantisipasinya. Tapi dari yang kita dapatkan keterangan dari KBNP itu, ya, dia berhasil melampaui targetnya untuk pekerjaan-pekerjaan menyelesaikan masalah narkoba, dan pencegahan juga dilakukan. Beberapa kasus sudah diungkap, ya, dan kita yakin masih banyak lagi yang lainnya untuk diungkap. Walaupun di tengah keminimalisan perlengkapan, personil, peralatan, mereka tetap bekerja maksimal. Saya yakin Kaltara kalau seperti ini kondisinya dalam penegakan kasus hukum narkoba bisa bebas dari narkoba tahun depan. Terima kasih. Terima kasih.